الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan dan melimpahkan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya kesehatan, kemampuan untuk datang ke dalam majelis ilmu secara online. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah yang mulia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yang dimana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengulang sedikit apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya dimana pembahasan kita dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu bagaimana pengetahuan seorang hamba kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, bagaimana pengetahuan seorang hamba terhadap agama yang dia peluk, kemudian bagaimana pengetahuan seorang hamba pada nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari tiga pembahasan ini, pembahasan yang pertama yaitu Ma'rifatul Abdi Rabbahu sudah selesai kita bahas. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, Al-Aslu Tsani, pokok yang kedua yaitu Ma'rifatul Abdi Dinahu bi adillatihi, bagaimana pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya dengan dalil-dalilnya. Dan di sini secara garis besar sudah dibahas oleh Al-Muallif rahimallahu azza wa jalla, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu azza wa jalla, dibagi menjadi tiga pembahasan utama. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-Iman, dan yang ketiga adalah al-Ihsan. Al-Islam sudah kita bahas, alhamdulillah. Kemudian masuk kepada al-Iman, yang dimana di situ ya arkannya ada 6, sebagaimana dikatakan. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Rinciannya bagaimana, faidahnya seperti apa juga sudah kita bahas, alhamdulillah, di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian beriman kepada malaikat, unsur-unsurnya seperti apa saja dalam beriman kepada malaikat dan faedah-faedahnya apa saja. Ya, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, unsurnya apa saja dan faedahnya apa saja. Kemudian para Rasulullah, apa saja unsur-unsur keimanan kepada para Rasulullah, dan bagaimana apa yang akan kita dapatkan, faedah yang kita dapatkan dari beriman kepada para Rasulullah. Dan pembahasan yang terakhir kali kita bahas adalah iman biyaumil akhir. Bagaimana kita beriman kepada hari akhir. Yang sebelumnya, insyaallah azza wa jal, pada pertemuan yang akan datang, jika Allah azza wa jalla memberikan izin, kita akan masuk kepada beriman kepada qada dan qadar, ya. Baik yang buruknya. Baik maupun buruk dari takdir itu sendiri. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, iman kepada hari akhir. Bagi yang memiliki kitabnya silakan dibuka kembali halaman 172. Di situ dibahas tentang bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir dan apa saja poin-poin penting yang terdapat di dalam bab ini. Karena ini berkaitan dengan akidah, maka pembahasan kita akan sangat syarat sekali dengan dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beriman kepada hari akhir. Ya, hari akhir disebutkan adalah hari kiamat. Hari akhir itu sendiri adalah hari hari kiamat, yang dimana hari itu seluruh manusia dibangkitkan untuk dihisap dan diberi balasan. Ini pada pertemuan lalu sudah kita bahas ya, hisap, ya, dihitung amalannya. Kemudian ada namanya al-jaza. Jaza ini adalah diberi balasan. Jikalau amalan kebaikannya melebihi amalan keburukannya, maka dia akan diberikan ya balasan yang baik. Kalau sebaliknya, maka sebaliknya pula. Dikatakan hari akhir karena tidak ada hari setelahnya, di mana setiap penghuni surga akan menetap di surga dan ahli neraka menetap di neraka. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata wa dakhala ahlun nari an-nar." Kalau seandainya, apabila seandainya nanti penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan seekor kabsyah, seekor domba, yang kemudian dikatanyakan kepada ahli surga, "Wahai ahli surga, apakah kalian mengenali ini?"
Ya. Mereka mengatakan bala. Ya. Wahai Rabb kami, ya kami mengenali itu. Itu adalah al-maut. Itu adalah kematian yang dulu mendatangi kita. Sehingga kita ya berpisah dengan seluruh keluarga kami di dunia. Sehingga kita berpisah dengan seluruh kenikmatan kehidupan duniawi yang fana. Ditanya kepada ahli neraka, kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, apakah kalian mengenali ini? Kata mereka, ya jelas kami mengenalinya. Dia adalah al-maut. Maka kata Allah Azza wa Jalla, sembelihlah al-maut. Perintahkan kepada para malaikat untuk menyembelih domba tersebut. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada penduduk surga dan penduduk neraka, khuludun bila maut. Ya ahlan nar, khuludun bila maut. Wahai penduduk surga, keabadian tanpa ada kematian. Maksudnya bersenang-senanglah kalian, bergembiralah kalian atas apa yang kalian lakukan di dunia. Yang sekarang kalian panen kenikmatan itu di surga dan nikmatilah kenikmatan itu dengan abadi selama-lamanya. Kemudian dikatakan kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, khuludun wala maut. Wahai penduduk neraka, ya, khulud. Selama-lamanya kalian akan menerima siksaan dari api neraka dan tidak akan ada kematian. Ya, kematian sudah tidak ada lagi. Kematian sudah dimusnahkan oleh Allah. Ketika kapan? Ketika penduduk neraka masuk ke neraka, penduduk surga masuk ke dalam surga. Ya. Beriman kepada hari akhir mengandung 4 unsur. Nah, ini unsur yang ada dalam bab al-iman biyaumil akhir, bab beriman kepada hari akhir ada 4. Yang pertama adalah beriman kepada hari kebangkitan. Ya, kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jal setelah mematikan kita semua di dunia ini, Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan kita kelak. Ya. Beliau katakan yaitu saat dihidupkannya orang-orang mati tatkala sangkakala kedua ditiup. Seluruh manusia bangkit menghadap Allah tanpa alas kaki, tanpa mengenakan pakaian, serta tidak berkhitan. Ya, ini juga jelaskan dalam hadis Aisyah ketika Nabi SAW menjelaskan bahwasanya seluruh makhluk ya akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal. Manusia semuanya laki-laki perempuan akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa memakai pakaian, tanpa berkhitan, ya tanpa memakai alas kaki. Maka Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan saat itu? Apakah antara satu orang dengan orang yang lain tidak akan saling memandangi aurat mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, pada hari itu setiap orang akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Tidak akan ada lagi yang sampai kepikiran untuk melihat aurat orang lain. Kenapa? Karena setiap orang di saat itu, di hari itu, mereka akan gundah gulana. Mereka akan kebingungan atas apa yang telah mereka lakukan dari berbagai maksiat dan dosa yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Jangankan selevel manusia biasa, para anbiya wal mursalin, para utusan Allah Azza wa Jalla itu para rasul dan para nabi. Mereka ketika itu didatangi oleh seluruh manusia untuk memintakan syafaat kepada Allah Azza wa Jalla agar diringankan hari itu, siksaan hari itu. Tapi dari Nabi Adam sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam sepakat mengatakan qad ghadiba rabbil yawma ghadaban lam yaghdab qablahu qad walan yaghdaba ba'dahu qad. Pada hari ini Rabbku telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah sebelumnya Allah murka dengan kemurkaan itu dan tidak akan Allah murka dengan kemurkaan seperti itu setelah ini. Satu dari para nabi dengan yang lainnya saling tunjuk menunjuk, pergilah kamu ke fulan, pergilah kamu ke fulan, pergilah kamu ke fulan. Ya, nafsi nafsi. Mereka sepakat mengatakan diriku, diriku. Sepakat mengatakan bahwasanya bagaimana caranya agar aku selamat. Itu selevel para nabi dan para rasul. Bagaimana dengan manusia biasa, ya, yang bukan orang pilihan, yang Allah Azza wa Jalla pilih untuk menyampaikan risalah dan nubuah, ya. Tentu mereka lebih berhak untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana dahsyatnya uh, hal-hal yang terjadi di hari kebangkitan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang 104 sebagaimana disebutkan di sini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna
fa'ilin. Kata Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Kami yang memulai penciptaan pertama. Ya. Dulu si Fulan itu tidak ada. Kami yang memulai penciptaannya. Sebagaimana kami yang memulai penciptaannya, kami pula yang akan mengembalikannya nanti. Ketika nanti dia sudah mati, ya, kami akan bangkitkan dia kembali. Kata Allah Azza wa Jalla, begitulah kami mengulanginya. Kami akan kembalikan pengulangan ya penciptaan dia dari awal. Wa'dan alaina. Kata Allah Azza wa Jalla, itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Jadi dalam ayat ini merupakan dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mengembalikan penciptaan seluruh makhluk ya yang hidup di dunia ini. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Dan inilah yang membedakan antara keyakinan orang kafir dengan orang yang beriman. Orang yang beriman, dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik di dunia ini untuk negeri akhirat. Tetapi orang kafir, karena mereka tidak memiliki keyakinan al-imanu biyomil akhir, keimanan kepada hari akhir, maka yang mereka lakukan adalah berusaha untuk mengumpulkan seluruh kenikmatan dunia agar mereka dapat menikmatinya secara maksimal di dunia ini. Karena mereka tidak yakin dan mereka tidak memiliki akidah, ya, tidak memiliki keimanan kepada hari kebangkitan. Sedangkan orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, apapun yang dia lakukan di dunia ini, maka dia niatkan untuk dia petik buahnya ketika nanti kelak dia di negeri akhirat. Hari kebangkitan benar adanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya hadis Nabi SAW serta ijma' kaum muslimin. Ini diantara sumber rujukan hukum di dalam Islam. Ya, pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma'. Ijma' ini kesepakatan seluruh kaum muslimin, ya, ulama kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Tidak ada yang menyelisihinya. Dan ketika diselisihi, maka orang tersebut adalah orang yang syad, ya, menyelisihi pendapat ijma' kesepakatan para ulama. Dan pendapatnya tidak muktabar. Allah Ta'ala berfirman, "Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15 sampai ke-16 Allah Azza wa Jalla berfirman, kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian, ya, kalian benar-benar akan mati, mayyit. Setelah kehidupan kalian di dunia, benar-benar kalian akan mati. Ini pengingat yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kita, bahwasanya setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita tumpuk, ya, sebanyak apapun anak dan seberapa besar keluarga kita, ingat, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Setelah itu kalian akan mati, kata Allah. Mayyitun, la mayyitun. La di sini adalah mutaukid. Dalam bahasa Arab disebut lam sebagai penekan. Apa yang datang setelah kata la di sini, setelah huruf lam di sini, maka maknanya adalah ditekankan dengan adanya la tersebut. Benar-benar kalian akan mati. Benar-benar kalian akan pergi dari dunia, kata Allah Azza wa Jalla. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian benar-benar kalian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan, ya. Benar-benar akan dibangkitkan. Ini juga janji Allah Azza wa Jalla bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak sia-sia begitu saja. Orang yang sudah capek, sudah letih, sudah kemudian mengorbankan seluruh apa yang dia miliki di dunia ini untuk Allah, maka Allah tidak akan sia-siakan seluruh usahanya itu. Allah akan balas dengan balasan yang berkali lipat. Allah Azza wa Jalla akan balas dia dengan balasan yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla kelak di akhirat. Maka dari itu ada al-hisab dan ada al-jaza. Begitu juga orang yang kemudian acuh tak acuh dengan apa yang Allah turunkan. Orang yang mengingkari Allah. Orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maka dia pun akan mendapatkan hal yang sama. Dia akan mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang dia lakukan selama dia hidup di dunia. Itu ayat dari Al-Quran. Pindah Syekh Utsaimin rahimahullah azza wa jalla kepada hadis Nabi SAW muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau sebutkan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan
gurlan. Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat tanpa alas kaki dan tidak berkhitan. Jadi sebagaimana dulu Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di dunia, kita dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari perut-perut ibu kita, sebagaimana itu pula Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membangkitkan kita. Ya, kita bangkit, kita dilahirkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak berpakaian, maka sebagaimana itu pula Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan kita kelak dari kubur kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan rahimahullah, umat Islam sepakat akan terjadinya hari kebangkitan. Ini ijma. Ijma. Kesepakatan kaum muslimin. Ya, itu dikuatkan dari Al-Qur'an, dikuatkan dari As-Sunnah, dikuatkan juga dari dalil-dalil apa ijma ini sendiri. Ini sejalan dengan hikmah dijadikannya tempat kembali bagi manusia. Ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Walaupun manusia itu sendiri tidak mengetahui dan tidak memahaminya. Maka kewajiban bagi dia adalah sami'na wa ta'na. Walaupun sesuatu itu tidak masuk ke dalam akal dia. Nah, hari kebangkitan itu adalah sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Yang dimana Allah di dunia ini memberikan perintah dan memberikan larangan kepada manusia. Ya, selalu kita ulang-ulang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, dunia sijinul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang yang beriman dan bagaikan surga bagi orang yang kafir. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman ya, selalu mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Jalankan ini, tinggalkan ini. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Makan ini, jangan makan itu. Ucapkan ini, jangan ucapkan itu. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Minum ini, jangan minum itu. Pakaian ini, jangan pakaian itu. Seluruh kehidupan orang mukmin penuh dengan aturan, penuh dengan hukum, penuh dengan syariat, undang-undang. Tapi kehidupan orang kafir, kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan kebebasan. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW bahwasanya kehidupan mereka itu bagaikan surga. Tapi surga yang tidak kekal. Surga yang sementara. Surga mereka hanya 60, 50, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun saja. 10 tahun saja, 5 tahun saja. Ya. Tapi kehidupan orang yang beriman, surga mereka adalah surga yang abadi kelak di akhirat. Beliau katakan di sana mereka diberi balasan atas kewajiban yang dibebankan kepada mereka melalui lisan para rasul. Apapun yang menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman, yang dimana kewajiban itu mereka lakukan sepenuh hati, yang dimana kewajiban itu mereka ketahui dari lisan para rasul, maka mereka kelak akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla kelak di akhirat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, abatha, sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaat. Apakah kalian mengira bahwasanya penciptaan kami terhadap manusia semuanya adalah hal-hal yang menyia-nyiakan? Hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Apakah kalian mengira seperti itu? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ini adalah dalam bahasa Arab disebut istifham inkari. Ya Allah Azza wa Jalla bertanya. Bukan pertanyaan bahwasanya Allah tidak mengetahui, tidak. Tetapi pertanyaan ini adalah untuk mengingkari ya makna yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Tentu tidak ya. Tentu tidak. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita penuh dengan hikmah dari Allah ya. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dan Allah akan mengembalikan kita kepadanya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-85, Innal ladhi farada alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Kata Allah Azza wa Jal, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Apa maknanya? Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah yang menurunkan engkau Al-Quran benar-benar akan mengembalikan engkau ke akhirat. Ya. Ini khitab Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja ya,
meninggal, wafat, kemudian Allah akan bangkitkan dan Allah akan berikan balasan yang terbaik di sisinya. Bagaimana dengan manusia yang lainnya? Tentu lebih berhak untuk mendapatkan hal-hal ini. Ya, mereka akan dihisap amalannya, mereka akan dibangkitkan, mereka akan dihisap dan mereka akan dibalas sesuai dengan amalan yang mereka lakukan di dunia. Ini unsur yang pertama. Dalam beriman kepada hari akhir, kita harus beriman kepada hari kebangkitan. Ini poin atau unsur yang pertama. Poin atau unsur yang kedua berkaitan dengan iman kepada hari akhir adalah beriman kepada hisab, perhitungan, dan jaza, balasan. Bahwasanya setiap manusia setelah dibangkitkan akan ada momennya di mana seluruh amalan yang dia lakukan, baik atau buruknya, akan dihitung satu persatu. Ya, ini harus kita imani. Dan setiap manusia setelah dia dihitung amalannya baik atau buruknya, maka semuanya akan mendapatkan balasan. Tidak akan dirugikan sedikit pun. Ya. Di saat itu seluruh amal manusia diperhitungkan dan akan dibalas sesuai dengan amal masing-masing. Adanya perhitungan dan pembalasan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari hadis dan ijma' umat Islam. Maka di sini ikhwati fillahi azani Allah wa iyyakum jamaah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka di setiap poin-poin ini kalau seandainya kita hayati, kalau seandainya setiap poin-poin ini atau unsur-unsur ini selalu kita tadabburi, maka kita akan menumbuhkan hati yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana seorang muslim itu dia dapat berhati-hati di dalam melangkahkan setiap langkah jalannya karena dia tahu setiap langkah kakinya akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa taala. Kemana dia melangkah? Untuk apa dia melangkah? Ya, tangannya untuk apa dia gerakkan? Apa yang dia niatkan untuk menggerakkan tangannya? Semuanya itu akan ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa taala dan akan dihisab. Semuanya akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa taala. Sudah kita bahas bahwasanya semua badan ya manusia tersebut akan bersaksi di hadapan Allah terhadap apa yang dia lakukan. Ya, mungkin kalau di dunia kita bisa ngeles, ya, kita bisa beralasan ini dan itu. Tapi tidak di persidangan Allah Azza wa Jalla kelak di hari akhir, karena sesungguhnya di persidangan Allah kelak di hari akhir tidak akan ada yang bisa ngeles. Gak akan ada yang bisa beralasan ini dan itu. Kenapa? Lisan mereka dikunci oleh Allah Azza wa Jalla. Yang bersaksi siapa? Yang bersaksi tangan-tangan mereka. Yang bersaksi kaki-kaki mereka. Kulit-kulit mereka bersaksi. Mata mereka bersaksi. Ya. Semua anggota badan mereka bersaksi atas apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Sehingga mereka tidak bisa untuk berhujjah dan berkilah di hadapan Allah Taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ya, ayat yang ke-25 sampai ke-26. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ya, ini dua ayat yang sering sekali diulangi oleh para imam, para khutbah, para ustadz, para dai, para muballigh. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Ini dalil tegas, jelas dari Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah. Ya, bukan seperti keyakinan orang kafir ketika mati sudah hilang. Ya, ketika sudah mati selesai. Tidak. Itu belum selesai. Itu awal permulaan kehidupan yang hakiki. Kehidupan awal permulaan kehidupan yang abadi. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian setelah mereka dikembalikan kepada kami, kata Allah, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah untuk menghisap mereka. Ya, ini dalil tentang hisab. Bahwasanya hisab itu adalah hak, suatu yang saya akan terjadi di setiap kehidupan manusia. Siapapun akan mengalaminya. Setiap orang akan ditimbang amalan baik buruknya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-160. Kata Allah Azza wa Jalla, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang membawa amal kebajikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya.
Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatan yang sedang mereka lakukan ya. Sedikit pun tidak ada mereka dianiaya ataupun dirugikan, dizalimi. Allah Azza wa Jalla tidak menzalimi siapapun. Sehingga dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan bahwasanya transaksi antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla merupakan transaksi yang tidak akan pernah merugi. Bagaimana tidak? Jikalau kita melakukan satu kebaikan, kita akan dilipat gandakan kebaikan tersebut balasannya oleh Allah Azza wa Jalla berkali lipat. Dalam sebuah hadis disebutkan bisa menjadi 10 kali lipat, bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat dan bisa dilipatkan menjadi berkali lipat gandanya ya. Tidak terhingga, tidak terbatas. Adapun kalau seandainya seseorang itu melakukan amal keburukan, maka pada hakikatnya dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali sekedar porsi amalan keburukan yang dia lakukan. Satu dosa dia lakukan, satu dosa, satu keburukan yang dia akan dapatkan. Ya, satu pelanggaran syariat maka mendapat satu dosa. Tidak akan Allah Azza wa Jalla lipat gandakan. Ini kemarin kita berikan gambaran bagaimana muamalah antara satu manusia dengan manusia lain ini penuh dengan kerugian pada hakikatnya. Misalnya kita contohkan bagaimana seseorang yang datang kepada seorang pedagang dengan membawa uang 10.000 untuk membeli satu buah gelas. Pada hakikatnya ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, gelas yang dia dapatkan itu harganya bukan 10.000 tapi 5.000. 5.000 selisihnya diambil keuntungan oleh si pedagang. Karena pedagang tidak mau rugi. Ya, kalau seandainya kita hancurkan gelas-gelas itu, maka pedagang akan menuntut berkali lipat apa yang dia dapatkan dari kerugian, ya, aksi kezaliman yang kita lakukan tersebut. Karena pada hakikatnya manusia tidak mau merugi. Adapun transaksi antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla tidak ada sedikit pun hal yang merugikan manusia. Sampai dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan man hamma bihasanatin. Kemudian salahnya man hamma bisayyiatin. Barang siapa yang meniatkan untuk mengamalkan kebaikan, tidak melakukan, hanya sekedar meniatkan, maka sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi satu kebaikan. Adapun ketika seorang manusia ya dia meniatkan kebaikan lalu mengamalkan, maka itu tadi akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 700 kali lipat dan berkali lipat gandanya. Adapun jikalau seandainya seorang manusia dia meniatkan untuk melakukan satu keburukan lalu dia tinggalkan karena Allah, syaratnya ini dia tinggalkan karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan catatkan bagi dia satu kebaikan. Adapun kalau dia mengamalkan keburukan yang telah dia niatkan tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali hanya satu balasan sekedar dengan dosa yang dia lakukan. Ini menunjukkan akan luas rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Azza wa Jalla, kami akan memasang timbangan al-mawazin, ya, timbangan-timbangan al-qist, yang tepat, yang adil, yang tidak mungkin merugikan manusia itu. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang akan dirugikan walaupun sedikit. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, ya. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami akan datangkan pahalanya. Kami akan datangkan balasan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Cukuplah bagi kami ya yang melakukan hisab itu sendiri. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini. Kemudian dari sisi hadisnya ya, sebuah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, lalu kemudian didengar oleh beberapa sahabat, diantaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah di dalam kedua kitab sahihnya. Di mana dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bercerita kepada kita
akan betapa besar dan betapa tingginya rahmat kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada seluruh hambanya. Terutama adalah orang-orang yang beriman. Ya, yang menjadi konteks pembahasan dalam hadis ini adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana seseorang yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia banyak melakukan berbagai kekurangan-kekurangan. Ya, dia banyak melakukan maksiat, pelanggaran-pelanggaran syariat, tapi asrul imannya masih ada dalam jiwa dia. Ya, apa yang akan terjadi kelak di hari akhir akan diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yudni minal mu'minin فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ala la'natullahi 'alal zalimin. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mendekatkan ya dari orang-orang mukmin. Maksudnya orang-orang mukmin itu akan didekatkan kepada Allah Azza wa Jal. Lalu Allah Azza wa Jalla akan meletakkan di atasnya perlindungannya dan menutupinya. Sehingga orang mukmin itu akan disidang oleh Allah Azza wa Jalla satu persatu. Ya, setiap dari mereka akan disidang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala satu persatu, didekatkan kepada Allah. Lalu Allah Azza wa Jalla akan menutupi hamba tersebut agar apa? Agar aib-aib, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dia lakukan di dunia yang akan disebutkan dalam persidangan itu tidak diketahui oleh orang lain. Di hari kiamat, pada padang mahsyar, di saat semua orang berkumpul, aibnya akan terjaga. Allah Azza wa Jalla tutupi. Kemudian ya Allah Taala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, lalu Allah berfirman, Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu mengenali dosa ini? Apakah kamu mengenali dosa ini? Disebutkan satu persatu oleh Allah Azza wa Jalla dosa kesalahan yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Orang beriman didatangi oleh Allah Azza wa Jalla, dekatkan kepada Allah, kemudian ditutupi dirinya, lalu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dosanya satu persatu tanpa ada satupun yang luput, tanpa ada satupun yang dikurangi, tanpa ada satupun yang tidak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua diingatkan. Bahkan dosa-dosa yang manusia itu pun dia lupa kalau dia pernah melakukan itu akan diingatkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, benar-benar ya. Ketika itu seorang manusia ya benar-benar jatuh mentalnya. Ya, akan jatuh mentalnya. Kenapa? Semua diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak tersisa satu pun. Fayaqulu na'am ay rabbi. Maka hamba tersebut akan mengatakan, "Ya, wahai Rabbku, aku mengingat semua itu. Saya mengenali dosa-dosa semua yang saya lakukan, yang telah Engkau sebutkan. Hatta idza qarrarahu bidunubi." Sampai ketika Allah Azza wa Jalla benar-benar meyakinkan ya dosa-dosa yang telah dia lakukan, benar-benar Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dia akan semua kesalahan yang pernah dia perbuat ketika di dunia, lalu kemudian orang itu yakin annahu qad halaka, bahwasanya dia akan hancur. Kenapa? Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan kebaikan yang dia lakukan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan keburukan, kesalahan, dosa, maksiat yang dia lakukan. Apa yang dia lihat ketika di dunia satu persatu disebutkan. Apa yang dia makan ketika di dunia satu persatu dia sebutkan. Satu persatu Allah Azza wa Jalla sebutkan. Apa yang dilakukan oleh kedua tangannya satu persatu Allah sebutkan. Apa yang dilakukan oleh kakinya Allah Azza wa Jalla satu persatu sebutkan. Lalu ketika hamba tersebut mengiyakan apa yang Allah sebutkan, dia yakin bahwasanya dirinya akan hancur dan binasa. Dirinya akan dimasukkan kepada Allah, dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Dia pasti akan binasa dan hancur. Maka di titik seorang hamba itu sudah benar-benar putus asa. Di titik ketika seorang hamba benar-benar dia yakin bahwasanya dia akan hancur dalam neraka, maka Allah mengatakan, Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Wahai hambaku, ya, hari ini dengarkanlah.
Dulu ketika engkau hidup di dunia, aku tutupi seluruh dosa-dosamu ini. Gak ada yang tahu. Ya, satartu alaika fid dunya. Di dunia, aku tutupi dosa-dosa kamu ini. Dosa yang hanya engkau ketahui. Orang tuamu tidak mengetahui. Pasanganmu tidak mengetahui. Teman-temanmu tidak mengetahui. Kerabatmu tidak mengetahui. Anak-anakmu nggak mengetahui. Ya, semua orang kerabat keluargamu tidak ada yang mengetahui engkau melakukan dosa itu. Tapi aku tutupi. Ya, engkau melakukan dosa aku tutupi. Dan hari ini kata Allah Azza wa Jalla, an aghfiru halakal yaum. Pada hari ini aku ampuni seluruh dosa-dosa yang engkau lakukan ketika engkau hidup di dunia. Fayu'ta kitabah hasanatihi. Lalu kemudian orang tersebut diberikan kepadanya ya, buku catatan kebaikannya. Sehingga ini menjadi pertanda bahwasanya hamba tersebut sudah mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga endingnya dia pasti akan masuk ke dalam surga. Sungguh berita yang sangat menggembirakan bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin. Wa ammal kuffaru wal munafiqun. Adapun orang-orang kufar, adapun orang-orang munafik, disebutkan dua golongan ya. Orang kufar, itu zahir dan batinnya kafir. Jadi dia meyakini kekafiran dan dia menampakkan kekafiran. Jenis yang kedua adalah munafikun. Dia meyakini sebuah kekufuran tetapi menampakkan keimanan. Dan kedua-duanya sama. Dalam konteks hadis ini disebutkan sama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang-orang kufar dan munafikun fayunada bihim ala ruusil khalaik. Mereka akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Jadi kalau orang beriman tadi, jamaah sekalian, ya dipanggil satu persatu, ditutupi, disebutkan aibnya, tapi ditutupi, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang tahu. Tapi kalau orang kafir, orang munafikin, mereka dipanggil dengan sekeras-kerasnya suara, sehingga didengar oleh seluruh makhluk apa yang mereka lakukan, apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka ucapkan, apa yang telah mereka yakini. Disaksikan oleh seluruh makhluk. Mereka akan dipanggil ya dan disebut kesalahan mereka di seluruh para makhluk. Apa yang dikatakan kepada mereka? Haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka inilah orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka. Mereka inilah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Dikatakan kepada mereka di hadapan seluruh makhluk. Lalu Allah Azza wa Jalla melaknat mereka. Tahuilah, sesungguhnya laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Sungguh memalukan sekali. Kondisi orang-orang kufar, orang-orang munafikun, di hari itu sangat memalukan sekali. Dan mereka sudah pasti akan sangat menyesali kehidupan mereka ketika mereka hidup di dunia. Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah? Kenapa mereka tidak mau tunduk dan taat kepada syariatnya Allah Azza wa Jal? Tetapi hari itu adalah hari yang dimana Allah sifati yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu adalah hari yang tidak bermanfaat harta maupun anak ya. Sebanyak apapun anak yang kita miliki, sesukses apapun anak yang kita miliki ya, sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak akan bermanfaat di hari itu. Hari itu yang bermanfaat cuma satu, amal soleh yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man hamma bihasanatin." Barang siapa yang dia ingin berbuat kebaikan, satu kebaikan. Fa'amilah lalu dia lakukan kebaikan tersebut. Katabahallahu indahu asyara hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kathirah. Maka Allah akan catatkan baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat hingga berlipat ganda. Wa anna man hamma biha bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Adapun orang yang berkehendak berniat untuk mengerjakan kejahatan lalu ia mengerjakan kejahatan itu, maka Allah akan mencatat
melihatnya sebagai satu kejahatan saja. Tidak Allah Azza wa Jalla lipat gandakan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jalla melanjutkan, beliau katakan semua umat Islam sepakat akan adanya hisab dan pembalasan. Dan ini adalah hikmah Allah menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an itu bukan sia-sia. Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul itu bukan suatu hal yang sia-sia. Tapi di balik itu semua akan dipertanyakan dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya. Semua amalan kita akan dihisab dan semua amalan kita akan dibalas. Dan ya hal-hal ini adalah hikmah Allah. Ketika Allah mewajibkan semua manusia untuk menerima apa yang dibawa oleh para rasul. Ketika Allah mewajibkan apa yang wajib bagi mereka, hal-hal yang harus mereka kerjakan apa saja. Ya. Serta kewajiban yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada manusia akan perang terhadap orang-orang yang membangkang kepada Allah. Jadi adanya syariat kita, adanya syariat jihad, Nabi menyerang, Nabi memerangi orang-orang kafirin, ya, para sahabat memerangi orang-orang kafirin. Itu ada hikmah di balik itu. Jadi bukan sesuatu yang sia-sia. Sekaligus dihalalkannya darah anak-anaknya, istri-istrinya, dan harta bendanya. Seandainya tidak ada pembalasan, maka semua hal yang tersebut di atas hanyalah permainan belaka, hal-hal yang sia-sia. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menyuruh seorang yang beriman untuk melakukan ini dan itu kalau tidak ada balasan di baliknya. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menyuruh orang-orang kafirin untuk beriman kalau tidak ada balasan di balik itu semua. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menyuruh kaum mukminin untuk memerangi orang-orang kafirin kalau seandainya tidak ada balasan di balik itu semua. Tentu semuanya ada hikmahnya. Tentu semua ada balasannya sesuai dengan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini tidak mungkin terjadi pada zat Allah yang maha bijaksana dalam mengurus segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus pada mereka, para rasul. Ya. Jadi umat-umat yang telah diutus kepada mereka para rasul akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wala nas'alannal mursalin, dan sesungguhnya benar-benar kami akan menanyai pula para rasul itu. Ya. Orang yang didakwahi akan ditanyai, orang yang mendakwahkan akan ditanya. Falanaqusanna 'alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Kata Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka dan sekali-kali kami tidak jauh dari mereka. Ya, Allah Azza wa Jalla sebutkan di sini wa ma kunna ghaibin. Kita ini tidak gaib dari mereka. Kita ini tidak absen dari mereka. Kita selalu mengawasi mereka. Kita selalu memantau mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka perbuat, semuanya itu dalam pengawasan dan pemantauan kami, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan unsur yang kedua dalam beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ada 4 unsur. Yang pertama adalah beriman kepada hari kebangkitan. Kemudian unsur yang kedua adalah beriman kepada al-hisab wal jaza, ya, adanya perhitungan dan pembalasan. Kemudian unsur yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu azza wa jalla, adalah beriman kepada adanya surga dan neraka. Ya, ini penting bagi setiap mukmin untuk mengimani poin-poin ini. Ya, bagaimana dia akan selamat dari api neraka dan bagaimana dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Beliau sebutkan bahwa keduanya adalah tempat kembali yang abadi bagi manusia. Tidak ada pilihan yang ketiga, ya, imma surga ataupun neraka. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, disiapkan untuk orang-orang beriman dan bertakwa. Mereka itulah yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Di surga tersebut terdapat bermacam-macam kenikmatan yang sifat nikmat-nikmat itu yang pertama adalah ma la ainun ra'at, yaitu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata.
Siapapun manusia yang hidup di dunia ini, dia melihat berbagai kenikmatan, maka kenikmatan yang dia lihat itu tidak sama dengan kenikmatan yang akan dia lihat nanti kelak di surga. Berbeda. Kemudian sifat kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi orang-orang beriman di surga yang kedua adalah wala udhunun sami'at, yaitu sebuah kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah didengar oleh telinga. Kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Kemudian yang ketiga wala khatara ala qalbi bashar, yaitu kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam hati setiap manusia. Jadi kalau seandainya kita bayangkan kenikmatan surga seperti ini, seperti itu dengan kenikmatan yang luar biasa dahsyatnya, semua itu akan menyelisihi. Ya, karena pada hakikatnya kenikmatan di surga itu lebih dari apa yang kita bayangkan. Itu adalah kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla siapkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 sampai ke-8 Allah sebutkan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang mengerjakan amalan saleh, ulaika hum khairul bariyah. Maka mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka di sisi orang mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, surga Aden, Jannatu Aden. Surga Aden yang dimana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berapa lama mereka di sana? Khalidina fiha abada. Kata Allah selama-lamanya, kekal selama-lamanya mereka di dalam surga-surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu kenikmatan, ya, surga itu balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya. Sehingga di sini Allah Azza wa Jalla memberikan isyarat bahwasanya surga itu hanya bagi orang yang takut kepada Allah. Surga itu hanya bagi orang yang takut. Jadi kita koreksi di diri kita, apakah kita selama ini takut kepada Allah atau tidak? Atau yang sekedar di lisan saja. Ketakutan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, ya, pengharapan kita kepada Allah itu hanya sekedar di lisan saja, tidak sampai kepada relung hati kita. Dan itu bisa kita nilai dari amalan-amalan yang kita lakukan selama ini. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Kata Allah, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Seorang pun tidak mengetahui. Tidak ada yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk dia dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata, ya, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya kenikmatan surga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Karena kenikmatan surga itu sifatnya surprise, ya. Tidak pernah ada seorang yang pernah melihatnya, tidak ada pernah orang yang mendengarnya, tidak pernah ada orang yang terbesit dalam kehidupan, dalam hatinya bagaimana kenikmatan surga itu. Semua disembunyikan oleh Allah. Adapun neraka, selesai pembahasan tentang surga, pindah pembahasan ke neraka. Adapun neraka adalah tempat berbagai macam adab yang disediakan Allah bagi orang-orang kafir dan zalim yang tidak mempercayai keberadaannya dan mendurhakai rasul-rasulnya. Di dalamnya terdapat berbagai macam adab dan siksa yang kepedihannya tak pernah terlintas dalam benak manusia. Jadi sebagaimana surga di mana kenikmatannya tidak pernah terbetik dan terlintas dalam benak manusia, maka azab di neraka pun ini adalah sebuah adab yang tidak pernah terlintas dan terpetik di dalam jiwa setiap manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-131. Kata Allah Azza wa Jalla, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, dan jagalah, taqun nar, takutlah kalian pada api neraka yang dimana api neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Allah juga berfirman, inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh
Bi'sas syarabu wasa'at murtafaqa. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, Allah berfirman, kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim. Apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang zalim? Naran, api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang dimana gejolak api tersebut mengepung mereka dari berbagai sisi, dari atas, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari bawah, dari belakang, semuanya meliputi orang-orang zalim yang ada di dalam neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua dari azab api neraka. Allahumma amin. Ya, Allah sebutkan sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu adalah neraka, api neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Wa yastaghitsu, kalau seandainya mereka meminta minum, yughatsu bima ingkal muhli yashwil wujuh. Misalnya mereka akan diberi minuman dari air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka. Bi'sa syarab, itulah seburuk-buruknya minuman, wasaat murtafaqa, dan tempat istirahat yang paling buruk. Jadi tempat kembali yang paling buruk itu adalah neraka. Minuman dan makanan yang terburuk semuanya ada di dalam neraka. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala di dalam neraka. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliya wala nasira, mereka tidak akan mendapati orang yang melindungi mereka dan tidak pula seorang penolong. Ingat ya, orang kafir tidak akan mendapat penolong dan pelindung ketika nanti di hari akhir. Di dunia mungkin mereka bersekutu. Di dunia mungkin mereka memiliki pelindung dari orang-orang semacam mereka. Tetapi nanti kelak di hari akhir tidak akan ada pelindung, kata Allah, tidak akan ada penolong. Yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari di mana muka mereka akan dibolak-balikkan ke dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dulu taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah. Ya, hanya penyesalan saja yang akan ada dalam hati orang-orang kafir. Sehingga di sini kita dapat pahami bahwasanya keimanan yang kita miliki jamaah sekalian adalah nikmat terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ya, bukan harta yang banyak, bukan harta yang melimpah adalah kenikmatan nomor satu dari Allah. Tidak. Bukan kesehatan, bukan pula keluarga yang harmonis, pasangan yang membahagiakan, tidak. Kenikmatan nomor satu yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita adalah nikmat keimanan. Karena walaupun kita memiliki keluarga yang harmonis, pasangan yang membahagiakan, anak yang banyak ya, kemudian harta yang melimpah, rumah di sana dan di sini, kalau seandainya tidak memiliki keimanan, maka semua itu akan sia-sia saja di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Berbeda dengan kehidupan seorang mukmin dengan kehidupan orang kafir. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan rahimahullah, termasuk rangkaian iman kepada hari akhir adalah mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Jadi ini poin yang keempat ya, unsur yang keempat berkaitan dengan al-iman biyaumil akhir, beriman kepada hari akhir adalah mengimani segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi setelah kematian. Di sini disebutkan beberapa poin. Yang pertama adalah fitnah kubur. Fitnah kubur ini, apa fitnah kubur? Yaitu pertanyaan yang diajukan kepada orang mati setelah dikubur. Pertanyaan tersebut tentang Rob dia. Man Rabbuka? Siapa Rob? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa ma nabiyuka? Siapa nabimu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh setiap orang yang masuk ke dalam alam kubur. Bagi yang beriman, Allah akan meneguhkannya dengan ucapan dan jawaban yang benar. Dan dia dengan lancar menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad. Ini bagi siapa? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Akan dimudahkan bagi dia untuk menjawab setiap pertanyaan kelak nanti di alam kubur. Tapi bagi orang yang zalim, orang munafik, orang yang murtab, orang yang ragu-ragu, ya Allah akan menyesatkannya.
Maksudnya menyesatkan, tidak akan memudahkan bagi dia untuk mengucapkan itu. Walaupun dia tahu ya pengetahuan ini, wawasan ini di dunia, tapi nanti di alam kubur dia tidak akan bisa mengucapkannya. Dia hanya akan berkata, ha ha, saya tidak tahu. Adapun orang yang munafik atau yang ragu yang menjawab saya tidak tahu, saya hanya mendengar orang berkata sesuatu lalu saya menirukannya. Ini kan orang munafik, ngikut saja. Bebek ya. Orang mengatakan ini dia ikuti ini. Orang mengatakan itu dia mengikuti itu. Tapi dia tidak tahu hakikat dari apa yang diyakini oleh orang-orang yang beriman. Sehingga keimanan orang-orang munafikin itu hanya terbatas di lisan saja. Hanya terbatas di amalan zahir saja. Amalan orang munafikin, keimanan mereka tidak ada dalam hati mereka. Tapi ini yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi setelah kematian, yang wajib diimani dan masuk kepada unsur yang keempat. Kemudian yang kedua, tadi adalah fitnah kubur. Yang pertama, yang kedua adalah siksa dan nikmat kubur. Jadi dia yakin itu. Setelah dia mati, pasti akan ada nanti fitnah kubur. Pasti nanti akan ada siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang zalim dan orang-orang munafikin serta orang kafir. Untuk siksa kubur. Allah Ta'ala berfirman, Walau tara idhil zalimuna fi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kata Allah Azza wa Jalla, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim tersebut berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Ini Allah Azza wa Jalla bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Coba seandainya engkau melihat orang-orang yang zalim itu ketika sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim. Sedangkan para malaikat itu sedang memukul dengan tangan-tangan mereka sambil berkata. Memukul siapa? Memukul orang-orang zalim, memukul orang-orang kafir. Dipukul oleh para malaikat. Sakaratul maut dipukul oleh para malaikat. Apa dikatakan oleh para malaikat kepada orang-orang zalim dan kafir itu? Akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa kalian. Al-yawma, pada hari ini tujzauna adzabal hun. Kamu akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah yang pertama dengan merendahkan ayat-ayat Allah. Dan yang kedua adalah menolak ayat-ayat Allah ketika ayat-ayat itu disampaikan kepada kita. Sehingga dalam apapun kondisinya, seorang mukmin dia tidak boleh menolak peringatan yang datang kepada dari Allah Azza wa Jalla ya dalam setiap kondisinya tidak boleh. Mau dia marah, mau dia sedang futur, mau dia sedang malas, tidak boleh dia menolak ayat-ayat Allah Azza wa Jalla karena ini akan masuk ke dalam istikbar an ayatillah. Akan masuk ke dalam kategori sombong dari ayat-ayatnya Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, yang dimana firman ini ditujukan kepada pengikut Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwwan wa 'ashiyya. Jadi dalil yang menegaskan akan adanya azab kubur. Kenapa? Karena ada sebagian sekte sesat yang menolak dan tidak mengimani adanya azab kubur. Mereka katakan azab di dalam kubur itu tidak ada. Tapi di sini ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya azab kubur itu ada. Ini yang pertama nih dari Quran. Tadi Al-An'am ayat 93. Kemudian Al-Mu'min ayat yang ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya. Kata Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang bagaimana pengikut-pengikut Fir'aun. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Jadi di waktu pagi dan sore hari itu selalu ditampakkan kepada mereka dari alam kubur mereka, dari kuburan mereka. Ditampakkan apa? Ditampakkan kepada mereka anar, api neraka. Wa yauma taqumus sa'ah, dan dikatakan pada malaikat pada hari kiamat nanti adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya
ke dalam azab yang sangat keras. Ya, di sini bagaimana Allah Tabaraka wa taala menceritakan azab kubur yang akan didapati yang akan dirasakan oleh Fir'aun dan para pengikutnya dalam apa namanya kubur mereka, pengikut-pengikut Fir'aun, mereka akan ditampakkan penampakan ya, api neraka di pagi dan sore hari. Kemudian dari sisi apa namanya hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Zaid bin Thabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Falaula alla tadafanu lada'autu Allah ayusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu." ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. Dalam hadis ini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan akan adanya azab kubur yang kemudian diingkari oleh sekte-sekte sesat yang tadi sudah kita sebutkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian tidak saling menguburkan mayat, maka saya akan memohon kepada Allah agar diperdengarkan kepada kalian siksa kubur seperti yang saya dengar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperdengarkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana teriakan ya, orang-orang yang berada di dalam kubur, bagaimana siksaan yang mereka dapatkan, bagaimana pedihnya azab yang mereka dapatkan, bagaimana jeritan orang-orang dalam kubur itu diperdengarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kalau seandainya kalian wahai ya, umat Islam tidak saling menguburkan antara satu dengan yang lain, saya akan meminta kepada Allah agar kalian juga diperdengarkan sebagaimana apa yang saya dengar. Kata Nabi SAW seperti itu. Kemudian kata para sahabat, ya kemudian Nabi Muhammad SAW menghadapkan wajahnya kepada kami lalu bersabda, berlindunglah kalian, ya mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Maka para sahabat menjawab, kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Nabi melanjutkan, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Nah ini berarti ada dalil bahwasanya siksa kubur itu ada. Ya. Lalu para sahabat menjawab, kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Lalu Nabi kembali bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang zahir, fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak, yang batin. Para sahabat pun menjawab, kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun fitnah yang tidak nampak. Terakhir, beliau bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Para sahabat menjawab, kami berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Bisa diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Jannah Wasifah Naimiha wa Ahliha. Bab Ard Maq'ad Al-Mayyit Minal Jannah au An-Nar. Adapun kenikmatan alam kubur hanya diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang jujur. Ya, kalau tadi bagaimana azab neraka, siksa neraka itu diperlihatkan kepada orang-orang kafir, maka di sini kenikmatan surga ya, bagaimana keindahan surga akan diperlihatkan di alam kubur, tapi hanya diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang jujur. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah atas hal itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Allah juga berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-83 sampai ke-89, "Falaula idza balagatil hulqum." Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin
tanzurun. Maksudnya, mengapa kalian baru beriman ketika ya nyawa itu sudah sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun, sedangkan kalian itu melihat sakaratul maut dengan jelas. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, apa kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Adapun jika dia orang yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia akan memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Di dalam sebuah hadis periwayatan yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang seorang mukmin apabila selesai menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Ketika datang dua malaikat menanyakan tentang man rabbuk, wa ma nabiyyuk, wa ma dinuk. Maka setelah itu, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yunadi munadin minas samai an sadaqa abdi. Maka akan ada penyeru yang berseru dari langit, sesungguhnya hambaku telah berkata jujur. Jadi ketika dia jawab, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam, maka akan ada penyuruh di atas langit yang mengatakan, sesungguhnya hambaku telah berkata jujur. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka hamparkanlah baginya permadani surga. Ini di mana? Di alam kubur. Ini semua terjadi di alam kubur. Walbisuhu minal jannah. Dan pakaikanlah bagi dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakanlah bagi dia pintu ke surga. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Maka didatangkanlah untuknya angin yang sepoi-sepoi serta keharuman surga. Angin dari surga, keharuman, wewangian dari surga akan didatangkan kepada dia di mana? Di dalam kuburnya. Lalu kemudian dan akan dilapangkan kuburnya sejauh mata yang memandang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abu Daud dalam hadis yang panjang. Ya, di sini sebenarnya hadisnya panjang, juga disebutkan bagaimana ketika seorang mukmin itu diangkat ruhnya ke langit yang ketujuh diterima, sedangkan orang kafir diangkat kemudian dari langit dunia saja sudah ditolak, lalu kemudian dilemparkan masuk kembali ke dalam ke dalam kuburannya. Itu semua sebagai penghinaan orang-orang kafir dan sebagai pemuliaan ruh orang-orang yang beriman. Ya, dalam hadis ini juga disebutkan bagaimana azab orang-orang kafir yang mereka dapatkan dalam kubur mereka. Ya, sebagaimana kita sebutkan di sini juga bagaimana kemuliaan didapatkan oleh orang-orang beriman. Ya, mereka dihamparkan permadani dari surga, mereka mendapatkan pakaian dari surga, ya, mereka dibukakan bagi mereka pintu-pintu surga sehingga mereka bisa, ya, didatangkan kepada mereka angin-angin dari surga, keharuman dari surga. Ini semua adalah apa? Adalah dalil yang menyatakan bahwasanya azab dan kenikmatan dalam alam kubur itu ada. Baik. Beriman kepada hari akhir membuahkan hasil yang mulia. Jadi ini adalah faedah-faedah di balik seseorang yang beriman kepada hari akhir. Yang pertama, dia akan senang dan tekun menjalankan ketaatan serta mengharapkan pahala untuk persiapan hari pembalasan. Orang yang meyakini bahwasanya dia akan dibangkitkan, dia akan dihisab, dia akan dijazah, dia akan masuk iman neraka maupun surga. Kemudian dia yakin atas segala semua yang berkaitan dengan setelah kematian, dari fitnah kubur, ya, kemudian siksa dan nikmat kubur, semua yang berkaitan dengan hal itu dia yakin dan dia imani, maka dia akan bersemangat untuk melakukan amalan kebaikan dan ketakwaan terqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan bersemangat untuk menjauhi dosa karena dia tahu semua itu adalah kenikmatannya sementara, kenikmatannya hakiki adalah di sisi Allah Azza wa Jalla. Faedah yang kedua adalah dia akan takut dan gelisah di saat bermaksiat karena siksa
siksaan yang sangat pedih menunggu di hari pembalasan. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, ada orang yang kemudian tidak takut berbuat kezaliman, tidak takut berbuat kekufuran, tidak takut berbuat ini dan itu dari pelanggaran-pelanggaran syariat, ingatkan kepada mereka tentang hari akhir. Ingatkan kepada mereka tentang fitnah kubur. Ingatkan kepada mereka tentang azab dan siksaan dalam alam kubur. Ingatkan kepada mereka bagaimana dahsyatnya padang mahsyar. Ingatkan kepada mereka tentang bagaimana seorang muslim, orang mukmin akan berjalan di atas syarat jembatan nanti. Baik. Kemudian yang ketiga, hiburan bagi mukmin yang tidak sempat mendapatkan kenikmatan dunia, sebagai gantinya ia punya harapan yang akan ia peroleh di akhirat berupa kenikmatan dan balasan pahala. Ya, orang mukmin tidak mendapatkan kenikmatan di dunia, tapi dia mendapatkan apa? Iming-iming yang sangat luar biasa dahsyatnya, yang bisa dia harapkan di kehidupan dunia dan akan dia nanti ketika nanti kelak di akhirat. Orang kafir telah mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang mustahil. Anggapan semacam ini batal berdasarkan dalil syar'i, fakta dan logika. Adapun secara syar'i Allah Azza wa Jalla berfirman, "Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu." Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini apa? Klaim dari orang-orang kafir. Maka katakanlah, bala wa rabbi, ya, demi Rabbku, latub'atsunna, benar-benar kalian akan dibangkitkan, dan tsumma latunabba'unna, benar-benar kalian akan dikabarkan kepada kalian bima amiltum, atas apa yang telah kalian lakukan di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Baik, insyaallah jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang akan bukti adanya kebangkitan sesudah kematian. Insya Allah dari ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang sebelum kita masuk kepada al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik maupun buruknya. Tapi bihada sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, tafadhal. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita khususnya dalam mengenal dan memahami tiga prinsip pokok yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk yang mau langsung bertanya bisa langsung di unmute mic-nya atau juga bisa melalui chat yang insya Allah nanti akan Anda bacakan. Tafadhali. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya mengenai tadi hadis yang muttafaqun alaih yang mengenainya hadis yang Allah menutupin. Di sini sebutnya sesungguhnya Allah mendekat dengan orang mukmin. Artinya di sini Ustadz kita harus jelas mukmin itu bukan pengakuannya seorang hamba tetapi mukmin berdasarkan dari sisi Allah Ta'ala. Terkait di sini terlepas dari syirik akbar, kufur akbar. Artinya mukmin itu berkaitan dengan hati, lisan dan perbuatan seseorang. Begitu juga di sini disebut dengan nama penamaan kafir dan munafik. Artinya gini Ustadz, kita kan berharap nih mendengar hadis ini sesuatu pengharapan yang luar biasa untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang mukmin agar mendapatkan apa yang dijanjikan. Artinya memasukkan diri menjadi orang mukmin. Artinya di sini punya persyaratan untuk mendapatkan nama mukmin dan menjauhkan diri kita dari penamaan kafir dan munafik. Karena penamaan ini terkait dengan hati, lisan, dan perbuatan. Begitu Kak Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Nah, benar ya. Apa yang disebutkan tadi ini adalah benar bahwasanya orang mukmin yang mendapatkan kenikmatan atas rahmat dari Allah Azza wa Jalla kelak di hari pembalasan, di hari persidangan hanyalah orang yang apa yang dia yakini
selaras dengan apa yang dia ucapkan, selaras dengan apa yang dia lakukan. Itu adalah makna atau tiga unsur keimanan yang harus ada dalam diri setiap orang mukmin. Al-i'tiqadu bil qalbi, dia meyakini dengan hatinya, wal qawlu bil lisan, dia mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dia melakukan dengan anggota tubuhnya. Adapun bagi selain mereka, selain orang-orang yang beriman, maka hanya ada dua kelompok, yaitu orang-orang kafir dan munafikin. Dan ini adalah dua label yang terburuk. Orang kafir, orang munafik adalah label yang terburuk, sedangkan label yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang beriman, di mana dia ya mengaplikasikan keimanan dia melalui lisan, begitu juga dengan amalan perbuatan anggota tubuhnya. Itu tadi penjelasan yang baik dan benar. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallah, Ustaz. Ustadz, kalau begitu saya tambah satu berkaitan dengan tadi hadis lagi Ustadz yang berlindung dari empat hal sebelum salam nih Ustadz ya, doa gitu loh. Yang saya pahamin ini insya Allah kita dalam hal ini berusaha berdoa memohon kepada Allah, tetapi realita dalam kehidupan antara permohonan dengan sikap sepertinya tidak selaras Ustaz. Artinya memohon perlindungan dari azab kubur, tapi kita tidak berusaha untuk memahami apa yang membuat kita terhindar dari apa kita mohonkan. Sepertinya ada eh, saya berasanya subhat kah ini Ustadz atau apa yang menghalangi diri kita sehingga antara permintaan dengan sikap itu tidak sinkron. Yang dikhawatirkan pada diri-diri kita adalah tadi itu termasuk orang munafik antara permohonan dengan sikap tidak selaras gitu Ustadz. Afwan. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ya, seorang mukmin itu tidak boleh dia merasa aman dari sifat kenifakan. Ya. Ini adalah sifat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum dan diamalkan oleh para sahabat, para ulama salaf sampai orang-orang yang beriman hingga detik ini. Mereka tidak pernah merasa aman dari kenifakan, sehingga itu pun yang tergambarkan oleh Al Hasan Al Basri rahimallahu azza wajal ketika berbicara tentang kenifakan, ma aminahu illa munafiqun wala khafahu illa mu'minun, ya, atau wala ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiqun. Yang namanya kenifakan itu tidak ada yang takut dari kenifakan kecuali dia adalah orang yang beriman, dan tidak ada yang merasa aman dari kenifakan kecuali dia adalah orang munafik tulen. Sehingga di sini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, seorang mukmin itu harus selalu menghadirkan perasaan takut kalau seandainya adalah dia termasuk di antara orang-orang munafikin. Sehingga dengan adanya rasa takut, rasa khawatir tersebut akan menumbuhkan keimanan bagi dia. Dia tidak merasa di zona hijau. Zona hijau itu maksudnya apa? Zona hijau itu maksudnya dia merasa aman, dia merasa santai-santai saja, dia merasa sudah pasti dia adalah orang beriman. Nah, ini adalah ya, keyakinan yang menyelisih keyakinan para sahabat, keyakinan yang menyelisih keyakinan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Diceritakan oleh Ibn Abi Mulaika, adraktu thalathina nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Saya bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Ini kata seorang tabi'in ya. Saya bertemu dengan 30 sahabat Nabi, setiap dari mereka semuanya takut kepada kenifakan. Tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian mengaku bahwasanya keimanannya sebagaimana keimanan malaikat Jibril dan keimanan malaikat Mikail. Maksudnya tidak ada klaim-klaim yang mengklaim bahwasanya keimanan saya adalah keimanan yang tinggi, keimanan saya adalah keimanan yang sempurna dan yang lainnya. Tidak. Ya, mereka takut terjatuh dalam kenifakan. Sehingga ini pun yang tergambarkan oleh
sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bertanya dan mendatangi Hudzaifah bin Yaman sepeninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah mengatakan, "Ya Hudzaifah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku bersama orang-orang munafikin yang Nabi sebutkan kepadamu?" Hudzaifah di sini sahibu sirri Rasulillah, ya, orang yang mendapatkan kabar tentang rahasia-rahasianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang Nabi mengabarkan kepada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu tentang nama-nama orang-orang munafikin yang hidup di zaman itu. Apakah Umar bin Khattab merasa aman dengan kedekatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwasanya dia pasti bukan orang yang munafik? Enggak. Tetap dia datangi Hudzaifah dan menanyakan untuk memastikan, apakah saya termasuk orang munafikin yang disebutkan oleh Rasulullah kepadamu? Kata Hudzaifah bin Yaman, bukan. Dan setelah ini saya tidak akan menyebarkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Begitu juga dengan Hanzalah Al-Usaidi, katibu Rasulullah, penulis wahyunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua dari mereka takut terjatuh ke dalam kenifakan. Sehingga yang harus kita hadirkan adalah perasaan untuk takut terjatuh dalam kenifakan. Karena tentu kita dengan orang kufar itu tadi sudah ada perbedaan. Orang kufar ini mereka zahirnya menampakkan kekufuran, batinnya pun menampakkan kekufuran, ya, menyimpan kekufuran. Adapun orang munafik, ya, zahirnya menampakkan keislaman, adapun hatinya menyembunyikan kekufuran, waliyadzubillah. Sehingga kita harus berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari hal-hal yang seperti ini. Kita harus meminta kepada Allah Azza wa Jal kekuatan untuk apa? Untuk terselamatkan dari amalan-amalan orang-orang munafikin. Di antaranya adalah hanya sekedar klaim saja. Orang-orang munafik ini antara sebabnya hanya sekedar klaim saja. Dia mengklaim ini, mengklaim itu. Adapun apa yang terlihat dari amalan zahirnya, kemudian lisan yang terucap darinya, ini menyelisihi atas apa yang dia klaim sebagai orang yang beriman. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari semua hal-hal tersebut. Barakallahu fiqh. Amin. Rabbal alamin. Jazakumullah khair atas pertanyaan dari jamaah dan jawaban dari Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Taib, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Taib, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan bertanya Ustaz? Yang orang munafik dengan pelaku bid'ah itu cara kita membedakannya, atau kita tidak boleh menghukumi secara batin, tapi ketika kita lihat akhlaknya atau ketika melaksanakan syariat-syariat itu kan sebenarnya agak susah membedakannya Ustadz. Bagaimana kita mengaplikasikannya supaya tidak salah. Syukran Ustadz. Barakallahu fiqh wa jazakillahu khairan. Berkaitan dengan bagaimana membedakan antara orang-orang munafikin, ya. Kalau tadi disebutkan ahli bid'ah tentu jelas terlihat bagi kita karena mereka menampakkan apa yang menyelisihi dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang dimaksud adalah bagaimana membedakan antara orang yang beriman dengan orang munafikin, seperti itu, ya. Orang beriman dengan orang munafikin tentu ini secara zahir tidak bisa dengan mudah, ya, ditebak, tidak mudah untuk divonis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan, afala syaqaqta an qalbih, ya, sesuatu yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, karena ini hal yang gaib. Apa yang ada dalam hati orang tersebut adalah hal yang gaib, ya, kecuali dia menampakkan. Nah, ini baru. Kecuali dia menampakkan kekufuran yang dia lakukan baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan, ini baru, ya. Ini baru merupakan bukti yang nyata yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak nanti di hari akhir, ya. Vonis kita terhadap orang itu akan kita pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena jelas bagi dia apa yang nampak.
Maka dari itu diantaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, kita ini diminta untuk menghukumi apa-apa yang nampak saja. Kalau mereka menampakkan kepada kita kebaikan, kita hukumi kebaikan. Kalau mereka tampakkan kepada kita keburukan, maka kita hukumi keburukan. Ya. Apa yang nampak kepada kita dari kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan, kita hukumi seperti itu. Adapun kalau seandainya mereka menampakkan keislaman, keimanan, walaupun pada hakikatnya dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran dan kesyirikan, maka kita hukumi secara zahirnya dan kita serahkan apa yang menjadi hakikatnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, hal-hal yang semacam ini, ya, bagaimana siksaan Allah kepada orang munafik, bagaimana azab yang Allah siapkan bagi orang-orang munafikin, ya. Ini kita coba untuk mengaplikasikannya, memberatkannya itu kepada diri kita. Kira-kira diri kita sudah selamat belum dari hal-hal tersebut? Seperti itu, ya. Apakah kita ini sudah selamat dari orang yang Nabi SAW sebutkan Sallallahu alaihi seperti ini, A, wasallam. B, C, D? Ini pertama kita aplikasikan dulu kepada diri kita. Sehingga nanti apa yang benar-benar Nabi SAW sampaikan itu menjadi hal yang efek bagi kehidupan kita. Karena banyak orang yang kemudian mereka mempelajari sifat orang-orang munafikin, mereka mempelajari bagaimana sifat orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, tetapi mereka disibukkan untuk menilai orang lain. Tidak. Ya, kita harus disibukkan terlebih dahulu untuk menilai diri kita. Kalau seandainya diri kita ini sudah kita nilai bahwasanya kita adalah orang yang kemudian banyak melakukan ini dan itu dan kita bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka untuk tahap berikutnya memberikan vonis, memberikan penilaian kepada orang lain itu akan lebih mudah, ya. Akan lebih mudah bagi kita untuk membedakan mana orang yang beriman, mana orang yang kemudian hanya bermain-main saja dalam keimanan mereka. Karena itu akan Allah Azza wa Jalla tampakkan hakikatnya bagi orang-orang yang beriman, ya. Allah Azza wa Jalla akan singkap bagi orang-orang beriman siapa di antara mereka orang-orang munafikin. Akan mudah bagi mereka untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya, ya. Tapi tentunya kita tidak dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk, ya, membedakan, memberikan kepada mereka oh, orang ini seperti ini, orang itu seperti tidak. Ini tidak dibebankan. Yang dibebankan adalah bagaimana caranya kita ini terselamatkan dari hal-hal itu. Dan kalau seandainya itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah kita, barulah kita dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kepada si fulan penilaian ini dan itu. Mungkin itu, ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaikum. Jazakumullah khair atas pertanyaan dari jemaah dan jawaban dari Ustadz. Nampaknya kita sudah di penghujung waktu ini. Baik, Ustadz, syukron jazakumullah khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang disampaikan dan juga keluangan waktunya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah. wabarakatuh. Yeay.